Sahabat Motivators di seluruh Nusantara, hari ini tanggal 13 Juli 2020, saya berkesempatan hadir di sekolah bagus di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Serpong, kompleks Sumarekon ya, yaitu sekolah swasta SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong. Dan saya hari ini bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Enden Danuri. Nah, Pak Enden, ini kan minggu-minggu krusial ya Pak Enden ya. Nah, di sekolah Bapak ini konsep pembelajaran jarak jauh atau blended learning-nya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para perantauan hiburan yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini baru saja mulai tahun pelajaran baru di tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa tahun ini sebagian besar sekolah di seluruh Indonesia harus melaksanakan pembelajaran dengan pola pembelajaran jarak jauh, dan kita di sini menerapkan pola pembelajaran jarak jauh hampir seperti pola pembelajaran normal, di mana anak-anak akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan selama mulai dari pukul 7 jam 7 ya Pak ya? Jam 7 pagi sampai dengan pukul 14 siang nanti. Nah, kok lama sekali? Bagaimana polanya? Nah, polanya ini menarik nih, pemirsa. Simak ya pemirsa ya. Gimana polanya Pak? Pola yang kita coba terapkan dengan pembelajaran mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 14 itu, di pagi hari kita melakukan kegiatan daring selama lebih kurang 40 menit, di mana guru-guru akan menyapa anak-anak, sekaligus juga akan memberikan konsep pembelajaran secara teoritis melalui berbagai platform yang ada, dan kita akan maksimalkan platform yang tersedia baik melalui Google Suite maupun yang lainnya. Dan alhamdulillah guru-guru juga sudah cukup mendapatkan bahan pelatihan untuk itu, sehingga insya Allah mereka tahun ini bisa melaksanakan pola pembelajaran PJJ dengan maksimal. Itu 40 menit pertama daring? 40 menit pertama daring. Nah, Oke, nanti selanjutnya kita akan memberikan tugas-tugas secara terstruktur maupun tugas-tugas mandiri yang dilakukan secara daring. Nah, nanti setelah ada di pukul 12 anak-anak mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat, dan nanti kita juga dilanjutkan dengan daring kembali. Jadi urutannya daring, luring, kemudian luring yang tugas-tugas tadi ya, kemudian tutup lagi dengan daring. daring, dan nanti dilanjutkan lagi dengan luring. Luring di siang hari itu tugas mandirinya misalkan mereka sholat zuhur, kemudian aktivitas membantu orang tua dan sebagainya, yang itu nanti insya Allah akan divideokan oleh orang tua mereka untuk laporan dan nanti akan diupload di Google Classroom, karena memang kita base-nya menggunakan Google Classroom. Oke. Pak Eden, mempersiapkan selama liburan ini kan berarti teman-teman nggak libur nih, teman-teman guru. Itu berapa lama Pak Eden sampai tuntas Bapak periksa sebagai shift sebagai sebuah pedoman PJJ Pak? Berapa lama? Alhamdulillah teman-teman di sini setelah mereka menyelesaikan pembagian raport, mungkin beberapa teman yang lain melaksanakan liburan di rumah, tapi kita di sini guru-guru tetap masuk seperti biasa karena kita menyadari. Nggak libur ya? Betul, karena kita menyadari tentu akan jauh lebih banyak hal yang harus kita persiapkan sekolah dengan menggunakan pola PJJ dibanding dengan sekolah yang normal seperti biasa. Oleh karena itu, selama 2 minggu itu guru-guru menyelesaikan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan yang bersifat administratif sampai dengan pekerjaan mempersiapkan untuk PJJ yang akan datang ini. Termasuk di dalamnya mereka juga mencoba berbagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu memudahkan anak-anak di dalam belajar. Terima kasih Pak Enden informasinya. Luar biasa. Dalam seminggu harusnya libur, ternyata nggak libur ya. 2 minggu loh. Dua minggu ya. 2 minggu nggak libur ya pemirsa. 2 minggu nggak libur, full menyiapkan program dan dipantau langsung oleh kepala sekolahnya, luar biasa. Sukses Pak Enden.
Nah, ini giliran kalau tadi saya sudah bicara dengan Bapak Kepala Sekolahnya terkait PJJ-nya. Sekarang saya jumpa dengan dua guru nih dan Solehah nih. Nah, ini namanya siapa, Bu? Saya Bu Rizky. Bu Rizky sama Bu Eli. Bu Eli. Bu Rizky sama Bu Eli ini keduanya menjadi koordinator MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, Bu, boleh ceritakan Bu, apa kegiatan utama selama MPLS ini, Bu? Silakan, Bu Rizky dulu. Ini koordinator ya? Iya, Oh, Pak. silakan. Kegiatan MPLS tahun ini mungkin sangat berbeda ya Pak ya. Ya. Karena ada wabah COVID ini, jadi kita MPLS ini secara virtual, Oke. di mana isinya adalah mengenalkan lingkungan sekolah, lingkungan guru, serta menyampaikan bagaimana cara belajar PJJ selama Oh, jadi polanya dikenalkan ya? ya, Dikenalkan nanti pembelajarannya saat- selama ini seperti ini ya, gitu saat ya? pra MPLS kemarin. Oke. Oh, dimulai dari pra MPLS? Iya. Nah, jadi ini pemirsa menarik. Jadi di sini itu tidak hanya MPLS tapi pra MPLS sudah dilakukan. Ya. Kemudian MPLS. Nah, Bu, hari ini apa yang dilakukan tadi Bu untuk mengenalkan anak-anak dengan semuanya tentang kampus MPLS-nya hari ini isinya apa tadi Bu? Hari ini isinya yaitu pengenalan guru, lalu kita mengenalkan ikrar juga. Oh iya, ikrar ya, Iya. ikrar. Lagu Mas Aajar, Nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pembelajaran nasionalisme. Oke. Ya. Tadi melalui Zoom ya? Melalui Zoom. Zoom meeting, Zoom, ya. ya. Alhamdulillah semua murid 100% hadir. 100%, ya, keren. dari 305 ya? Ya, 305 murid hari ini hadir dan ikut melaksanakan kegiatan MPLS dan tadi pengukuhannya juga virtual ya, Ya, pengukuhannya. secara virtual. Nah, selain kita kenalkan nama-nama gurunya, bagaimana guru-guru yang baru ini, terutama ke adik-adik yang kelas 1 yang baru, Bu? Gimana Bu strateginya supaya mereka lebih sering kenal antar teman, gurunya juga familiar, gimana caranya, Bu? Oh ya, kalau untuk perkenalan guru, karena sebelum MPLS ini hari Jumatnya wali kelas sudah menelpon masing-masing anak. Ada Jumat kemarin? Iya, Iya. perkenalan Oh. personal. Personal. Nelpon personal? Iya, Satu-satu? video call Iya. satu-satu. Assalamualaikum. Iya, WA. Nah, saya Luar adalah biasa, guru gurunya ini, nelpon ya. satu-satu pemirsa. Iya, Iya. satu-satu jadi Itu ditelepon. selesai berapa lama itu? Sampai zuhur ya, karena Dari kadang- pagi? Iya, Iya. menyesuaikan juga karena ada yang orang tuanya kerja juga, bahkan ada yang disambung di hari Sabtu Iya, juga hari gitu. Sabtu. Tapi Oke. esensinya adalah mengenalkan antara guru dengan muridnya. Itu teleponnya menggunakan HP Video call. pribadi atau Nomor gurunya. Nomor guru pribadi, iya. Asya, Lewat luar WhatsApp biasa, luar masing-masing, biasa. gitu. Nah, kalau muridnya sudah disapa, orang tuanya gimana? Begitupun orang tua Pak. Disapa juga? Sapa juga, karena kebanyakan Ini video call-nya bergabung dengan orang tua. bareng ya. Iya, Nah ini kita pemirsa, sambil berkenal rekan-rekan dengan orang motivator tua. School di seluruh Nusantara, pengalaman menarik. Jadi sebelum hari H itu sudah ditelepon satu-satu, Video video call. call ya, Iya. biar kenal orang tuanya, biar Iya. kenal muridnya, wajah gurunya juga begitu ya. Iya. Nah, terus sambutan mereka gimana sambutannya anak-anak itu? Alhamdulillah sih Seneng, antusiasnya karena sangat senang. sampai nungguin mau ditelepon jam Jam berapa. berapa? Iya. Nah, ditelepon anaknya udah ready banget tadi. Jadi orang tuanya nunggu-nunggu kapan ditelepon gitu. Iya. Iya. Nah ini teman-teman pemirsa, ini jadi pengalaman bagus nih ya, di SD Al Azhar 61 Sumarekon Serpong bisa jadikan contoh ya. Jauh-jauh hari sudah dilakukan telepon itu satu hari khusus sampai jam 12 dari pagi ya, Iya, Pak. satu-satu Pagi. ini. Nah menggunakan nomor Pribadi WA-nya kelas, Iya. sama wali kelasnya. Iya. Oke, luar biasa. Ini support dari kepala sekolahnya keren juga nih ya. Pasti motivasi selalu, Pak. Oke Bu. Nah ini kan berarti beberapa minggu ke depan MPLS satu minggu ya. Iya, Satu minggu itu seminggu nanti depan. gurunya masuk semua ya. Masuk Nah semua. kegiatan ini sudah mulai, program sudah berjalan. Sudah. Nah panitia yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah itu kapan berakhirnya? Kira-kira hari Jumat Oh, setelah seminggu selesai. aja ya Iya, tugasnya ya. satu minggu. Oke, jadi kepala sekolah hanya memastikan bahwa penugasan berlaku satu minggu ya. Jadi semuanya nanti ibu yang handle, kemudian tinggal dilaporkan kepala sekolah ya. Oke, sukses Bu Rizky Amin. dengan Terima Bu kasih, Pak. Bu Eli ya. Ya, Bu Eli sukses ini teman-teman, salam sukses. Nanti lihat di channel YouTube saya Bu ya. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini pemirsa, saya ini lantai 2 ya Pak. Nah saya diajak oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melihat ruangan-ruangan di lantai 2 ini pemirsa, sepi ya karena anak-anak nggak hadir, nggak masuk. Ini selasar ini panjangnya kurang lebih, lebarnya berapa ini? Lebarnya sekitar ini ada 6 meter ada nih ya, 6
meter lebih, kemudian sampai ke ujung sana pemirsa, ya. Jadi anak-anak itu lega kalau mau main gerakan ngumpul-ngumpul di sini gitu ya, sebagai bentuk activity gitu ya. Jadi ruangannya ya kita akan lihat ruangannya di tempatnya SD SMA Al Azhar 61. Nah ini pemirsa nih ruangannya itu disetting memang tinggi, kemudian sudah satu set audio visualnya juga sudah siap, kemudian meja kursinya dibikin seperti ini pemirsa ya. Nah, ini disiapkan untuk kelas baru, dan meja-mejanya warna-warni begitu. Kemudian karena masa COVID, jadi ini gurunya seperti ini, gurunya disiapkan face shield ini ya, disiapkan face shield, kemudian ada kaca untuk batas ya Pak ya. Seperti ini papan tulisnya panjang, jadi kalau memberikan tugas beberapa anak bisa masuk sampai ke sana. Kemudian yang warna biru itu biasanya untuk majang alat-alat hasil karya yang dihasilkan hari itu. Kemudian dilengkapi juga setiap kelas ada CCTV di atas, sehingga nanti kepala sekolahnya itu bisa mantau ya. Saya kira ini pilihan yang terbaik. Terus jaringannya, ini pemirsa, jaringannya setiap kelas ada komputer, ini sudah disetting ulangnya, sudah berjalan dengan baik. Soket dan panelnya di pojok sana. Pencahayaannya bagus. Ini disetting untuk berapa ini Pak? Berapa? 30 maksimal ya. Dengan ruangan ini berapa ukurannya ruangan? 8x9. Ini pemirsa, 8x9 seluruh ruangan di SD Islam Al Azhar 61 Serpong itu 8x9, jadi 72 meter persegi. Sehingga di atasnya standar nasional. Nasional kan 8x7 ya. Nah, kita di sini menurut kepala sekolahnya 8x9 meter, luar biasa. Dengan jumlah murid hanya maksimal 30. Ya, tidak harus 30 tapi maksimal 30. Luar biasa. Sementara dengan kondisi COVID ini setiap kelas sementara di-off-kan dari penggunaan karpet dulu ya Pak ya. Nanti kalau udah masuk dan udah aman akan clear. Nah, Pak Rizky, nah ini Pak Rizky, kita masuk ke Pak Rizky sebelah sini Pak Rizky. Pak Rizky itu dibuat berapa loker Pak? Loker yang setiap kelas nih Pak Rizky? Untuk satu lokernya itu kita berisi ada 12 berarti 36. Oke, 36 ya. Dan dibuat warna-warni karena ini masih kelas rendah ya. Iya, kelas 3. Ini kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pemirsa ini kebetulan di Al Azhar Sumarekon ini, Al Azhar 61 Sumarekon baru sampai kelas 1 sampai kelas 3 aja ya. Jadi konsepnya warna-warni. Nah, ini beliau yang menyiapkan fasilitasnya Pak. Beliau orang yang bertugas menyiapkan fasilitas, bertanggung jawab seluruh kebutuhan sarana prasarana, dan saya lihat kelasnya sudah sangat ready, sudah clear ya. Sudah clear. Sukses Pak Rizky ya. Nah, ini kalau saya seandainya masih menjadi murid di SD sini, saya akan bangga ini kalau sekolah saya kayak gini. Luar biasa. Semuanya serba bersih, tertata. Ada GM yang khusus menangani sarpras, ada yang khusus menangani masalah kebersihan, kemudian mengatur panel-panel yang dibutuhkan. Nah, apapun yang dibutuhkan oleh kepala sekolah, jika itu berkaitan dengan pendidikan, sepertinya disupport 100% ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Itu Pak Rizky, rata-rata progres pembangunan fasilitas tiap tahun itu kisaran nambah berapa persen Pak progresnya? Progresnya sih sekarang udah 100%. Alhamdulillah. 100% ya? Untuk kelas 1 sampai kelas 6 sampai kelas 6 insya Allah. Ini tangganya kayu ya? Kayu ya? Kayu Pak. Kayu ya? Ini tangganya kayu nih pemirsa nih. Jadi satu tidak slip ya. Kemudian ada tanda pembagi. Nah, kita lihat ini tangga naik ke lantai 2. Luar biasa. Masing-masing lebarnya lebih dari 1 meter ini ya. Lebih dari 1 meter dibagi 2. Nanti sebelah kiri naik, kemudian sebelah sini sebagai turun. Nah, ini pemirsa luar biasa. Bersih sekali. Bersih sekali. Memang ada tim khusus yang, jadi kepala sekolahnya tinggal mimpinya running mau kecepatan berapa gitu ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini tanggal 13 Juli 2020 saya berkesempatan hadir di kampus SD Islam Al Azhar 61
Sumarikon Serpong. Hari ini kita baru saja menyelesaikan MPLS secara virtual dan ini teman-teman guru diperkenalkan secara virtual, belum tatap muka. Tapi 300 lebih murid hadir dan antusiasnya luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman? Ya, nanti liputan hari ini akan saya masukkan ke channel YouTube saya. Ini guru-guru yang luar biasa ini. Ini Pak Kumis. Oke, sukses. Sukses selalu ya semuanya ya. Ya, assalamualaikum ya.